Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bali Post Talk edisi khusus 72 tahun Bali Pos yang tanggal 16 Agustus merayakan ulang tahun yang ke-72. Kita akan mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana membangkitkan atau kebangkitan ekonomi Bali dalam masa pandemi COVID ini. Kita belum mengatakan pasca karena pandemi COVID ini masih menjadi persoalan yang ada di sekeliling kita. Dan bagaimana pengusaha-pengusaha di Bali memberikan komitmennya terhadap kebangkitan ekonomi Bali. Karena itulah saya hari ini mewawancarai Bapak Made Ariandi, Ketua Umum Kadin Provinsi Bali. Kita sapa langsung Pak Ketua Kadin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made Ariandi, bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik Pak, sehat tetap ya Pak ya, yang paling penting itu sehat dulu ya. dalam arah situasi seperti sekarang ini harus kesehatan menjadi program pokok. Bangun pagi sebelum tidur itu harus itu jadi pemikiran bersama. Sebelumnya kami dari Kadin Bali dan secara pribadi dan atas nama Kadin Bali mengucapkan bukan ulang tahun, mungkin hari jadi yang ke-72 buat Bali Post Group, karena sudah berperan dan mengedukasi masyarakat tidak henti-hentinya sampai hari ini udah di usia yang ke-72 tahun. Peran terhadap pembangunan Bali Post udah sangat ini. Mudah-mudahan ke depan Bali Post bisa dipertahankan fungsinya dan perannya akan bermanfaat buat masyarakat Bali dan pemerintah daerah Bali dan Provinsi Bali. Terima kasih Pak Made Ariandi. Ya, tadi mungkin kita bicara tentang bagaimana komitmen dari dari Kadin sendiri. Karena kita sepakat nih ekonomi kita ini sudah minus ya Pak ya, sudah minus 7, ada yang bilang year to year-nya sampai minus 10. Ini pertama kali dalam sejarah katanya. Nah, sebagai katakanlah himpunan pengusaha di Bali melihat kondisi seperti ini, gimana mendukung terhadap program-program pemerintah Provinsi Bali untuk membangkitkan ekonomi Bali? Terima kasih. Kadin adalah sebuah wadah organisasi di mana berkumpulnya seluruh asosiasi yang terdaftar, kurang lebih ada 40-an, dan anggota biasa itu pengusaha langsung pun bisa masuk Kadin. Kalau baru pertama kali terjadi hampir mencapai 1 digit minusnya itu bukan kami mungkin menarasikan beda persoalan global wabah ini. Kalau tadi mungkin narasinya pertama seolah-olah seakan-akan itu Bali itu jatuh sendiri. Ini kan semua. Tapi betul. Memang yang sangat dirasakan adalah apabila satu daerah atau satu wilayah bertumbuh pada satu sektor, dalam hal ini pariwisata, di atas 50% itu sudah harus kita waspadai. Belum lagi turunannya yang akan mendukung subsektor dari pariwisata itu bisa mencapai mendekati angka 70%. Sedangkan zaman dahulu waktu saya masih sekolah di era 70-an, kalau kita baca buku geografi, Pulau Bali adalah pulau daerah agraris. Agrarisnya itu hari ini masih ada. Jangan sampai hari ini ada, itu menjadi satu heritage suatu saat ke depan. Karena kita tidak mau mengabaikan, seakan-akan mengabaikan tanpa sadar, tidak menjadi masalah pertanian untuk mendukung pariwisata itu seakan-akan tidak terjadi satu persoalan. Sebenarnya itu sudah persoalan yang sangat kritis. Kebutuhan pariwisata itu semua bahan pokoknya datang dari luar Bali sebenarnya. Untuk itu dengan kami berkeyakinan dengan program Pak Gubernur Bali ke depan ini, dengan Bali Era Baru, dengan slogan Nangun Satkerti Loko Bali, keseimbangan infrastruktur, manusianya dan budaya, yang paling penting budaya. Budaya itu harus kita edukasi dan kita pertahankan, sebab aktivitas di bidang pertanian sebelumnya itu adalah budaya pertanian, itu berbasiskan budaya. Ada orang proses tapi istilahnya pertaniannya itu ada unsur budayanya kan, artinya ya pertanian ini merupakan sebuah budaya yang menjadi daya tarik dan terbukti hari ini program-program hotel yang tadinya dijual villa yang dijual di era normal bisa 6 juta, sekarang dijual cuma 1 juta. Itu pun menurut saya cek
orang yang dari Kelungkung, dari Karangasem, yang basis orang lokal gitu ya. Orang lokal itu berarti mereka itu indikatornya itu mereka itu masih tahan, masih bagus. Nah, ke depan ini program seperti program Kadin untuk mendukung program pemerintah daerah Provinsi Bali, gerakan kembali ke desa itu satu programnya mungkin ada ketahanan pangan. Nah, usulan mungkin stimulus yang akan kami usulkan adalah satu masalahnya penanaman tanaman pangan, tetapi pastikan di 70 hari teknologi yang ada tanaman padi dan lainnya itu pastikan yang menanam yang bekerja yang di desa itu pastikan mereka dapat ini nanti kita bisa hitung per hektar hasilnya berapa 6 sampai 7 ton. Nah, pastikan tidak sampai 50%. Nah, itu ditalangin dulu melalui KUR lewat BPD, itu yang menjadi program. Jangan orang hari ini disuruh menanam, kita abaikan 70 hari ke belakangnya seperti apa kan enggak. Nah, itu menjadi perhatian. Karena penanamannya itu kan dia kan menghasilkan. Setelah menghasilkan juga dipastikan kembali hasil produksinya bisa untuk dia di desa itu sendiri, nanti ke depan bisa dibawa ke kota, akan menjadi satu sokongan atau dukungan terhadap itu artinya Kadin dalam hal ini sangat mendukung program dari pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Gubernur Koster tentang kedaulatan pangan ya, mewujudkan kedaulatan pangan di Bali dulu ya, dengan mendukung sektor pertaniannya, menjadikan produk-produk lokal ini memang betul-betul andalan di Bali sendiri Pak ya. Ya, jadi itu yang akan dilakukan. Tapi mungkin dalam bentuk-bentuk tadi ada KUR atau ada program-program lain Pak yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menguatkan kembali program-program kedaulatan pangan tersebut. Itu mungkin ditingkatkan dengan teknologi dengan varietas yang baru. Istilahnya sekarang ada padi yang 70D, 70D. D itu 70 hari maksudnya sudah panen. Karena biasanya ada 4 bulan. 120 hari. Nah, itu program ini itu yang harus digulirkan. Mungkin kembalikan kelestarian alam itu dengan ketahanan tanah itu, humusnya biar tidak terlalu kena chemical atau kimia yang banyak, harus pakai pupuk organik. Terus yang di desa-desa itu yang di rumah mungkin pakai hidroponik untuk kepentingan sendiri dulu. Kalau untuk kepentingan keluarga sendiri yang ada di masing-masing tempat, kalau itu hidroponik itu enggak terlalu mahal, enggak sampai satu sistem itu mungkin yang paling sederhana enggak sampai 1,5 juta. Tetapi kalau itu bisa dipakai dalam waktu jangka panjang, kalau itu bisa dikatakan satu kebutuhan rumah tangga itu sudah bisa efektif tidak berbelanja sayuran di angka 10 sampai 15 ribu. Berarti kan sudah dalam 1 bulan 400 ribu udah mempunyai itu dengan menanam itu. Kalau itu banyak dilakukan kan sudah kita bisa menabung 400 ribu. Belum lagi kegiatan ini apa namanya istilahnya pangannya. Nah, yang paling penting adalah infrastruktur telekomunikasi segera diwujudkan 100%. Saya rasa dengan programnya Pak Gubernur Bali membuat wifi sampai di Banjar-Banjar mungkin lebih dikembangkan. Jadi artinya masyarakat anak muda atau semua tidak harus ke kota, dia dengan di desa, dia dengan tinggal di desa, dia beraktivitas di desa, dia bisa merasa tidak ada hambatan dengan komunikasi. Bisa untuk memasarkan produknya atau informasi gitu ya. Hal itu menjadi tugas pokok. Jadi dukungan yang kebijakan yang lebih penting juga harus dilakukan adalah menyediakan infrastruktur telekomunikasi itu ya. Internet bisa masuk sampai ke desa. Jadi orang desa tidak harus ke kota. Bisa dengan menguasai aplikasi yang model teknologi 4.0 ini kan sudah bisa dijalankan. Nah, sambil di desa menonton drama-drama sinetron itu kan bisa dijalankan. Ya, terus mungkin kerajinan, terus anak-anak SMK diberikan ekstrakurikuler berupa kerajinan untuk bikin anyaman, tenun. Nah, itu kan bisa di desa. Tidak bayar kos lagi. Tidak ada kos, nonton saja gitu ya. Baik. Kalau kita bicara tentang pertanian, ada pergub dari Pak Gubernur Koster tentang bagaimana produk-produk lokal ini harus diserap oleh pariwisata. Memang sih pariwisata sekarang belum bangkit. Tapi kalaupun nanti bangkit gitu ya, tentu kita harus menekankan lagi implementasinya, jangan hanya kemudian pihak hotel hanya bilang iya saya, tapi kemudian tidak melakukan itu.
dari Kadin sendiri punya ini nggak dorongan supaya hotel restoran di Bali betul-betul serius untuk bisa menyerap produk-produk petani Bali? Itu mungkin usulan yang wajib ya, karena satu mandatory program. Istilahnya kampanye kalau udah itu mulai dibuka kembali, jangan hanya seremonialnya atau MOU-nya dengan di tingkat atas, mungkin kayak di hotel GM atau gimana, mungkin ya kita langsung ketemukan, bukan dari aturan itu, mungkin di mudah-mudahan tidak sampai pergub turun hal seperti itu, tapi dengan kesadaran dan komunikasi, diskusi dan dengan dilakukan komunikasi, itu kan bermuara di bidang purchaser, manajer purchaser yang tahu. Nanti kalau semuanya dan itu satu, kedua mungkin kemasan, dibuatkan satu industri kecil yang sangat sederhana, jangan sampai pas ada musim jeruknya sampai berkeliaran di pinggir jalan. Nah, itu harganya jatuh gitu ya. Jatuh harganya itu mungkin bisa dijadikan jatuh jus kemasannya. Nah, itu menjadi satu kemasan. Apalagi sekarang ini lagi Pak Gubernur membuat Pergub nomor 1 2020 tentang minuman fermentasi ya, arah itu ya. Basisnya harus mengumpulkan menjadi satu kelompok dalam wadah koperasi. Dari sana Pergub itu akan mengawal si pengrajin itu bermitra dengan edukasi dulu, terus bermitra dengan tapi ada istilah dengan produksi yang mempunyai izin. Pada saatnya nanti dia akan bisa diedarkan, edar langsung dengan berpita cukai. Itu masukan buat negara. Jangan sampai itu menjadi sebuah warisan yang sangat bagus buat di desa. Suatu saat kalau ini tidak dibuatkan pergub, nanti masyarakatnya memproduksi arak itu malah menjadi dibilang ditangkap. Pak Riyadi, kalau kita bicara tentang Bali, ini kan paling terdampak secara ekonomi di internasional, di nasional lah katakanlah, karena kita kan tergantung dari pariwisata. Pak Riyadi punya ini nggak harapan kepada pemerintah pusat? Apa yang mesti dilakukan? Harus memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk seperti apa, menurut Pak Riyadi? Itu menarik pertanyaannya. Mungkin sepertinya hampir semua para pengambil kebijakan berpikiran fokus kepada bukan Bali menjadi satu anak emas. Tapi kalau Bali dibiarkan terus terpuruk seperti ini, di mata internasional Indonesia akan kan yang tahunya Indonesia kan lebih terkenal Bali. Itu harus menjadi perhatian yang jadi pemikiran dari pengambil kebijakan di pusat itu udah tidak bisa berjalan seperti normal, extraordinary diambil. Malahan harapan kami kalau bisa mengusulkan Pak Presiden sekali-kali mau membuat aktivitas kasarnya lah berkantor di Bali. Sudah tentu akan diikuti oleh para menteri, dirjen, membuat aktivitas di Bali. Program-program meeting segala, kan hari Agustus ini kan 1 Agustus sudah dibuka pariwisata Nusantara domestiknya. Nanti 11 September kalau orang luar melihatnya sudah mulai ada aktivitas di bandara. Yang paling penting kalau 11 September ke depan ya visa on arrival itu juga akan menjadi tapi prosedur SOP untuk pandemi itu menjadi sesuatu jualan yang sangat menarik, yang memastikan orang ke sini. Kalau perlu para wisatawan itu paketnya selain di swab manakala itu dibarengi dengan kerjasama dengan asuransi. Jangan sampai dia ada terpapar di sini kebingungan. Kok dia hanya datang ke sini dia ada terpapar, negara akan mengeluarkan biaya sangat tinggi. Kalau perlu dibarengi dengan asuransi. Kalau udah itu dianggap sudah SOP-nya udah benar, bukan tidak mungkin Bali akan menjadi mendapat kelebihan unggulan terhadap daerah lain. Enak ke Bali udah ada asuransi, kalau kena apa-apa kita sudah aman. Penanganannya jadi ini kan meningkatkan sedikit sekali itu.
Baik, ada usulan yang sangat luar biasa ya, Pak Presiden bisa berkantor di Bali lah, karena Bali sangat terdampak luar Temporer biasa. lah, berkantor Ya, berkantor simbolik. sementara misalnya kita atau ada pertemuan-pertemuan rutin Pernah yang kok dilakukan di sana Tampak Siring pada saat Oh ya, ada istana juga kan di sini. istana. Nah itu menjadikan kalau sudah perangkat sebuah kepala negara berkantor di sini, turunannya diajak, walaupun kabinetnya ini di bawah menteri itu kan Baik. para dirjen itu, nah itu kan bisa menggeliatkan statement starter ekonomi yang ini. Baik. Jadi masyarakat di Bali merasa apa istilahnya sudah mulai senang, imunnya tentu akan kembali tumbuh. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum Kadin Bali, luar biasa semangatnya, optimisnya gitu ya. Dan kita tentu sepakat bahwa proses-proses kebangkitan ekonomi Bali ini mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tetapi tentu saja seperti yang Pak Ketua Umum sampaikan tadi, jangan sampai melupakan protap kesehatan Pak ya. Dan ini yang bahkan itu bisa punya nilai jual juga kalau wisatawan datang ke sini, apakah rapid test, ada swab test, ada asuransinya, dijamin kesehatannya, tentu itu akan menjadi nilai jual yang akan juga bagaimana pandemi ini tidak memutus pariwisata, tapi justru bisa meningkatkan. Ya memang serba susah ya Pak ya, tapi tetap harus optimis. Terima kasih Pak Ketua Umum sudah bersedia diwawancarai di Bali Post Talk edisi khusus 72 tahun Bali Pos ini. Mudah-mudahan ada semangat yang bisa kita picu kembali untuk meningkatkan imun tubuh kita hidup bisa sejahtera kembali. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Bali Post Talk. Berikutnya saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.